dengan teteh siapa ya? Saya Anissa Nurul Khalifah Salsabila, tapi orang-orang biasanya panggil Ica. Oke, berarti Teh Ica ya. Iya. Teh izin, mungkin di sini saya ada untuk tugas mata kuliah BK Inklusi. Nah, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan bagaimana sih teteh untuk menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus di sekolah ini gitu. Izin ya Teh sebelumnya. Untuk teteh mungkin menempuh pendidikannya sekarang sedang menempuh pendidikan di mana? Saya sedang menempuh pendidikan di STIA Bagasasi semester 5. Semangat Teh. Teteh izin dilanjut ya. Untuk di sini berarti untuk di sekolah ini nama sekolahnya kan maaf ya? SD Interaktif Gemilang Mutafani. SD Interaktif Gemilang Mutafani berarti ya. Ya. Untuk satu kelas yang teteh ajar nih, ada berapa peserta didik berkebutuhan khusus Teh maaf? Kalau untuk di kelas saya kelas 3 untuk anak inklusinya itu ada 4. Ada 4. Ya, 4 orang. Untuk diagnosisnya Teh maaf? Kalau untuk diagnosisnya sama semua, borderline rata-rata. Borderline. IQ-nya di bawah rata-rata gitu. Oke, itu berarti hasil dari psikotesnya ya? Iya, psikotesnya pas mau masuk ke sini. Pas awal masuk. Oke. Maaf ya, mungkin untuk pertanyaan yang pertama nih. Di sini ada dalam segi dukungan sosial. Nah, dukungan seperti apa nih yang teteh berikan atau yang guru lain berikan terhadap siswa berkebutuhan khusus dari segi emosional? Seperti kayak empatinya gimana gitu. Mungkin ada contohnya juga nggak gimana? Kayak aku ke anak gitu. Iya, betul. Mungkin kalau di kelas itu kan ada guru pendampingnya juga ya. Kalau dari saya pun karena kita bekerja sama-sama, pastinya kita perhatiannya lebih gitu. Karena anak inklusi juga mempunyai PPI. PPI itu tuh kayak sebuah targetan yang harus dicapai oleh anak inklusi tersebut. Jadi kita pun berpacu ya, punya apa sih? Punya bukunya lah, buku khusus untuk mereka. Jadi harus ngapain aja, harus kayak gimana, lihat dari situ kayak gitu. Jadi kita juga nggak terlalu bingung nih kalau misalkan mau ngapain karena sudah ada bukunya gitu. Mungkin untuk kayak ada gak sih Teh contoh yang lebih realnya gitu buat si anaknya, kayak dikasih support gimana gitu ke sana? Lebih ke ini sih, kalau misalkan belajar lebih harus diajak ngobrol aja kalau mereka. Harus one on one kalau ngobrol gitu. Gak boleh bukan gak boleh sih, lebih baiknya berdua gitu kayak gitu. Dan apakah untuk kasus Jema yang tadi juga sama? Iya, sama. Untuk Jema juga. Terus mereka tuh harus sering diberi apresiasi sekecil apapun itu usaha mereka. Kayak, wah kamu keren, kamu hebat, kamu bisa, dan itu teh emang bisa buat si anaknya makin lebih semangat lagi. Berarti lanjut yang kedua aja ya Teh. Untuk yang kedua nih, nah apabila peserta didik tersebut mencapai suatu kemajuan nih kayak tadi yang prestasi itu, nah dukungan penghargaan atau apresiasi seperti apa gitu yang bisa dilakukan oleh guru? Apresiasinya kalau anak inklusi itu lebih sama ucapan, tapi itu sih yang harus banget tiap harinya. Kalau setelah belajar itu emang selalu harus diapresiasi, tapi kalau misalkan untuk apresiasi sebulan sekali kayak gitu lebih ke barang atau makanan kayak gitu. Tapi kalau hari-hari biasanya kamu hebat, kamu semangat mungkin gitu iya, ya? karena semangat belajarnya emang kurang kalau mereka tuh. Kayak misalkan soal tuh ada 10, mereka baru mengerjakan 5, itu rasanya kan udah capek banget gitu. Makanya harus, wah kamu keren bisa mengerjakan segitu gitu. Oke. Mungkin lanjut ya Teh. Untuk yang ketiga nih, kayak bagaimana cara Teteh menyampaikan informasi kepada mereka, kepada anak yang berkebutuhan khusus ini. Informasi kayak misal dia tuh salah, ngasih tahu dia salah tuh gimana sih? Ngasih tahu dia salah. Lebih apa ya? Mungkin yang tadi dibilang harus berdua kalau ngobrol kayak gitu. Terus harus pelan-pelan dan terus kayak harus di cross check lagi, kamu paham gitu. Terus kayak harus ditanyain lagi, tadi apa yang ibu sampaikan kayak gitu. Kemudian izin untuk selanjutnya mungkin ya di dinamika sosial nih, kayak gimana sih komunikasi, komunikasi anak-anak berkebutuhan khusus ini dengan anak-anak di kelas lain selain dari kelasnya. Kalau komunikasi sama anak-anak kelas lainnya, kalau untuk di kelas 3 itu alhamdulillah, karena emang dari awal juga saya tuh sudah menekankan ya ke anak-anak reguler kalau anak yang ini teh istimewa dan mereka jangan di antara kita teh yang membeda-bedakan, saling membeda-bedakan. Kita itu semua sama kayak gitu. Setiap kita mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, maka dari itu
Jadi nggak cuma apa sih, anak inklusi pun nggak ragu gitu buat deket sama reguler, karena ketika mereka deket pun anak reguler tuh welcome gitu, ayo kita main. Dan saya juga kalau ke reguler, kalau main ajak ya mereka gitu. Oh, jadi si anak yang reguler itu dikasih tahu dulu. Iya, dikasih paham dulu, karena kalau ngasih pemahaman ke anak inklusif mah susah gitu ya, butuh berkali-kali. Nah kalau ke reguler cukup sekali dan mereka paham gitu, jadi anak reguler teh langsung mengajak gitu yang inklusi. Kita izinnya selanjutnya nih, kemudian kayak, nah kalau tadi kan dengan kelas lain, tapi kalau si anak berkebutuhan khusus ini dengan teman-teman sekelasnya nih, Teman-teman sekelas untuk komunikasinya bagaimana? iya sama kayak gitu. Sama. Kalau temen kan yang inklusi itu bertiga kan yang di kelas teh berempat, nah sisanya reguler itu saya kasih pemahaman ke yang sisanya itu, ajak ya gitu, ajak mereka, jangan membeda-bedakan gitu. Tapi kan mereka tuh kelas 3 ya, masih pada kecil, apakah mereka juga ngerti gitu bahwa temennya tuh butuh sesuatu kebutuhan yang kayak nggak sama nih kayak kita gitu? Ada yang paham, ada yang enggak, karena mereka juga emang dari kelas 1 mungkin kaget ya, kalau kelas 1 itu baru kaget kayak ini kenapa ya beda. Cuma karena di sini kan lingkungannya ada yang reguler, ada yang inklusi, mereka juga bertanya, Bu kenapa ya si itu kayak gitu, jadi dijelaskan sama kitanya. Mungkin ada yang paham, ada yang enggak ya. Nah yang enggak itu lebih ini aja sih, lebih diajak ngobrol lagi juga. Kalau bareng-bareng mungkin persepsinya kurang juga gitu kan, kalau berdua ngobrolnya oh iya. Oke, nanti aja lanjut ya. Terus kemudian, nah kayak apabila ada kegiatan bersama nih, kayak yang tadi hiking gitu ya, atau kayak camping gitu, nah apakah ada hambatan nggak sih untuk si anak berkebutuhan khusus ini? Kalau hambatannya mungkin di komunikasi mungkin ya, karena emang untuk beberapa anak inklusi itu kalau misalkan contoh instruksi aja kan, kita kalau ada kegiatan tuh dituntut untuk mandiri, pasti kita yang memberikan instruksi. Kalau instruksi itu gak bisa sekali, harus berkali-kali, itu hambatannya. Terus kayak mungkin gampang capek kalau anak inklusi itu hambatannya, tapi selebihnya mah aman sih, karena emang regulernya juga ngajak gitu, yuk bisa yuk gitu, jadi emang kita teh kompak gitu. Tapi apakah si anak inklusinya juga ikut partisipasi, maaf ya, normal gitu sama yang lain? Normalnya kayak gimana? Kayak misal yang lain tuh partisipasi bikin, kayak misalnya contoh kayak bikin apa, ngerapihin sesuatu, mereka juga ikut partisipasi gitu. Kalau untuk ikut partisipasi sih kurang ya, mereka harus di ini kasih instruksi lagi kayak gitu, ayo bantuin temennya, ayo ikutan beresin, harus kayak gitu. Nggak bisa kalau apa sih, empati dengan sendirinya itu enggak gitu, dengan sadar dengan sendirinya itu nggak bisa, jadi harus dikasih instruksi dulu. Oke. Kita izinnya untuk selanjutnya mungkin, nah apakah siswa berkebutuhan khusus ini, mungkin karena tadi udah dijelasin ya, berarti bisa berinteraksi dengan baik berarti ya kalau si anaknya? Bisa karena kalau di kelas 3 mah bisa sih, cuma nggak tahu kalau di kelas lain. Gitu. Mungkin kayak dia mungkin mau jajan bareng juga, contohnya kayak gitu ya. Terus nih ada yang ini gak sih, kayak ada perbedaan status sosial gitu antara mereka? Mungkin kayak yang berkebutuhan khusus itu kayak apa sih gitu, kayak gitu ya, apa sih gitu dari mereka? Sempat ada kayak gitu nggak sih? Sempat sih, pasti di awal-awal kalau misalkan baru masuk gitu, anak-anak kelas 1 mungkin sering nanya, ih kenapa. Cuma kalau seiring berjalannya waktu, kelas 1 sampai kelas 6 itu mereka udah paham dengan sendirinya bahwa sekolah ini teh nggak menerima yang reguler aja, ada juga anak yang istimewa kayak gitu. Jadi awal-awal aja berarti ya? Di awal-awal aja. Kemudian, nah untuk kayak norma sosialnya nih teh sama teman-temannya, kayak semua kayak bilang maaf, makasih gitu kan, kayak hal yang wajar ya, tapi apakah mereka juga ikut kayak gitu? Enggak sih, kalau mereka itu kayak emang harus udah minta maaf belum, harus diingetin sih kalau mereka mau, ayo minta maaf dulu. Tapi ada juga sih yang dengan sendirinya, kalau kan itu tuh kayak pola gitu ya, kalau misalkan dari awalnya polanya emang terbiasa seperti itu, maka kedepannya juga akan terbiasa kayak gitu teh. Cuma kan emang ada di kelas aku yang baru gitu kan, jadi emang harus sering diingetin, minta maaf dulu atau ucapin apa, makasih gitu. Harus diingetin lagi berarti ya? Kayak gitu. Oke. Nah
Teteh selanjutnya mungkin karena mungkin mereka bisa sebut agak berbeda juga ya. Untuk kondisi emosional sendiri apabila di kelas itu gimana ya mereka? Apa ya, kalau dibilang tantrum mungkin ya, tantrumnya mereka itu ketika belajar, makanya kalau inklusi itu belajarnya sedikit. Kalau misalkan tadi saya bilang kalau reguler mah soalnya 10, kalau inklusi mah soalnya 5. Karena apa? Karena gampang capek. Terus dari situ mereka tuh kayak uring-uringan, nanti tuh kayak kesel, bad mood, dari situ teh mulainya teh dari situ. Terus kalau sekarang di kelas saya tuh ada yang sampai ini sih, kalau sekarang parahnya ngebantingin barang yang ada di sekitarnya. Mungkin itu karena kalau saya konsultasi ke teman saya tuh katanya itu tuh di perkembangan di kelas 3, tapi kurang tahu sih karena emang di kelas sebelumnya nggak kayak gitu, cuma baru di kelas 3 aja kayak gitu. Tapi kalau kasusnya Jema juga sama nggak sih? Kayak gimana? Kayak dia tuh tantrumnya tuh pernah sampai ke tingkat tantrum nggak? Kalau Jema? Enggak sih, kalau yang bertiga itu mah enggak. Kayak mungkin tantrumnya itu nangis. Cuma yang paling parah itu yang satu yang nggak sekolah tadi, ngelemparin barang kayak gitu, emosinya. Oke. Nah teh kan sekarang mungkin karena ada juga ya di depan kayak misal kayak orang tua tuh yang nganterin anaknya yang lain, mungkin dari anak yang reguler. Tapi dari segi orang tua pernah gak sih teh kedengaran kayak ada stigma yang lain gitu dari seorang tua yang mungkin anaknya reguler ngelihat si anaknya ada kayak gini, stigma yang agak negatif gitu? Enggak, karena mereka juga tahu dari awal karena emang sekolah ini teh sekolah inklusi gitu ya, berarti menerima berbagai kalangan siswa kayak gitu. Dan ini juga dekat sama sekolah anak berkebutuhan khusus. Kalau itu mah buat yang berat-berat, kayak apa sih kalau berat itu SLB gitu mungkin ya, yang SLB. lebih parahnya. Yang lebih parahnya, karena kalau di SD mah untuk yang ringan-ringannya aja. Nah, jadi kita teh emang udah menyatu gitu ya sama anak-anak inklusi, jadi oh ya udah mewajari gitu. Oke kalau gitu. Katanya mungkin sebelumnya makasih ya, penjelasannya udah sangat jelas banget nih itu sebelumnya. Mungkin dari saya pribadi makasih banget Ya. untuk penjelasannya. Makasih ya Teh. Ya, sama-sama.